guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi di sini aku mau bacain komentar-komentar kalian yang berupa pertanyaan yang bakal aku jawab di channel YouTube aku kali ini. Jadi karena emang YouTube aku udah vakum lama banget, jadi sekarang kita mulai Q&A lagi yang pertanyaannya udah aku pilih satu-satu. Jadi berhubung yang komentar di foto aku sedikit, malah banyak yang nge-DM aku, jadinya aku ambil lewat DM juga ya. Oke, kita langsung aja ke pertanyaan yang pertama. Jadi pertanyaan yang pertama itu kita ambil dari kolom komentar aku dulu ya. Yang pertama itu ada pertanyaan dari Darmawanyan. Ada nggak masalah hidup yang pernah membuat kakak itu ngerasain ini kok masalah sulit banget, kayak nggak ada jalan keluar, struggle di situ, dan gimana sih cara kakak keluar dari masalah tersebut? Jadi aku pernah ada di masa aku bingung keluar dari masalah itu kayak gimana, bener-bener buntu, bener-bener nggak tahu lagi mau kemana-mana, udah nggak bisa gitu lah. Tapi percaya deh, setiap masalah yang kita hadapin sebesar-besarnya pasti ada titik keluarnya, sedikit wow, sedikit pun pasti itu ada. Jadi nggak mungkin kita lari juga. Apa ya, intinya semuanya harus dijalanin, semuanya harus dihadapin. Kita tuh nggak bisa lari gitu aja dari masalah gitu loh, karena dengan sendirinya masalah itu bakal kelar pada waktunya gitu guys. Jadi kalau misalnya kamu lagi ada di titik permasalahan paling berat, itu pasti ada jalan keluarnya, walaupun itu sekecil apapun pasti ada. Nggak mungkin dia tuh hitam semua, nggak mungkin. Pasti ada satu titik putih yang bikin kamu bisa keluar dari masalah itu. Nah, kuncinya itu terus dihadapin, nggak mungkin kamu lari, karena kalau lari tetap aja masalah kamu tetap bakal ada, nggak bakal selesai gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Momen apa yang paling berkesan atau kamu ingat pas sama almarhum abah? Mungkin di sini Datu ya. Ini dari Irfan Ismail 83. Jadi Datu aku itu sosok yang apa ya, yang paling lumayan dekat sama aku karena berhubung aku itu cucu pertama. Jadi waktu beliau masih dinas jadi tentara juga, itu benar-benar apa ya, benar-benar deket banget sama aku dari mulai aku kecil gitu. Momen apa yang paling berkesan? Banyak sih, karena aku kan gak suka daging. Nah, Datu aku tuh selalu maksa aku buat makan daging, sampai dia tuh bilang kalau misalnya aku nggak mau makan daging dimasukin lewat kuping. Jadi aku harus makan daging itu, aku telan, akhirnya aku diare gitu. Itu pengalaman paling gak akan pernah aku lupain. Dan yang pastinya pengalaman yang paling aku ingat itu adalah ketika Datu aku udah mulai sakit dari tahun 2015 sampai tahun 2018. Itu selama 3 tahun. Selama 3 tahun itu aku berusaha ada buat Datu gitu. Kayak dari mulai pipisnya aku yang bersihin, terus jenggotnya aku yang cukur, kumisnya aku yang cukur, kukunya aku yang potong, bersihin kupingnya aku, pokoknya semuanya tuh aku suapin. Tapi karena emang aku juga kuliah, jadinya aku nggak maksimal jagain Datunya. Tapi menurut aku selama 3 tahun itu aku udah cukup ada buat Datu. Oke, gak usah banyak bahas Datu karena nanti aku sedih. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Di sini ada dari Mujahid Mujahid. Saya mau nanya, apakah teteh dalam berteman harus milih ya, atau harus level sama teteh? Aku dari dulu nggak pernah milih temen, apalagi harus level sama aku. Jadi dari mulai aku SD itu udah ada yang namanya geng-gengan, dari mulai yang cantik terus yang pinter. Nah, menurut aku terus dia tuh
kayak apa ya, terus aku ngeliat teman-teman aku yang biasa aja tuh kayak kalau apa ya, kalau kelompok dia nggak diikutin gitu, itu ya aku ngerasain gitu itu sakit gitu loh. Jadinya sampai sekarang pun aku nggak pernah yang namanya temen itu milih-milih yang menurut aku nyaman, yang menurut aku bisa nguntungin buat aku, nggak ngerugiin, itu aku bakal berteman sama orang itu gitu. Jadi milih-milih juga itu bukan dalam arti oh dia yang kaya, oh dia yang pintar gitu, enggak. Percuma kalau misalnya dia pintar tapi sombong, percuma kalau misalnya dia kaya tapi pelit, ya kan. Ini gimana caranya biar kita tuh saling menguntungkan, aku menguntungkan buat dia karena berteman sama aku, dan dia juga menguntungkan gitu buat aku karena dia berteman sama aku, minimal nggak bikin kepala aku pusing gitu karena misalnya dia di belakang ngomongin aku ABCD gitu sih kalau aku. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dari Dinas Hevia underscore, pernah insecure nggak Kak? Terus gimana caranya biar nggak insecure? Insecure pasti pernah, apalagi kalau misalnya kita ngelihat yang jauh lebih tinggi dari kita, jauh lebih baik dari kita, jauh lebih cantik dari kita, jauh lebih pintar dari kita, pasti pernah gitu. Kayak ih gue siapa gitu, ih gue siapa nih, temenan sama orang kayak gini, gue siapa gitu. Kadang aku ada di mana masa aku bener-bener kayak down banget, kayak teman-teman aku udah pada kemana, aku tetap di sini-sini aja gitu. Aku pernah ada di masa itu, tapi lama-kelamaan aku mikir insecure aku ini bawa dampak baik atau buruk gitu. Kalau misalnya kamu insecure tapi bisa bikin diri kamu tuh makin, kualitas dirinya makin meningkat, itu menurut aku sih oke gitu. Kalau misalnya insecure malah bikin diri kamu tambah ngedown gitu, mending gini deh, simple aja, kita tuh harus banyak mencintai diri kita sendiri karena setiap kelebihan kita belum tentu orang lain itu punya gitu loh. Allah itu udah nyiptain kelebihan dari setiap makhluknya gitu. Jadi sama diri kita juga, kalau misalnya kita ngelihat yang lebih dari diri kita itu pasti banyak banget, nggak akan pernah habis gitu. Kalian tahu kan pepatah di langit, di atas langit masih ada langit, tahu kan? Nah sekarang menurut aku sih udah kalian kamu tuh nggak boleh insecure karena kamu harus banget mencintai diri kamu sendiri gitu loh. Kamu tuh berharga, kamu tuh penting. Diri kamu tuh terlalu sia-sia kalau misalnya kamu terlalu menjelek-jelekan diri kamu sendiri gitu. Semangat. Oke, lanjut pertanyaan yang masuk ke DM aku. Mungkin mereka yang nanya di DM ini nggak mau disebut kali ya namanya, jadi langsung aja nanti tetap bakal aku screenshot, cuman namanya kita blurrin. Oke, pertanyaan selanjutnya, Kak, penting nggak buat cewek perawatan pakai skincare? Menurut aku penting, karena khususnya perempuan ngerawat diri itu penting banget, apalagi di masa-masa muda kalian gitu loh. Penting banget ngerawat diri, minimal tuh nggak jerawatan, minimal itu bersih gitu loh, menurut aku gitu. Jadi kalian tuh penting banget pakai skincare, tapi kalian juga harus paham dulu kondisi kulit kalian kayak gimana gitu. Jadi jangan ngelihat si A cocok pakai ini belum tentu cocok sama kulit kamu gitu. Jadi sebelum kamu memutuskan untuk pakai skincare, pastiin dulu kamu tahu kondisi kulit kamu tuh kayak gimana gitu guys. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Teh pilih punya rumah kecil halaman luas atau rumah besar halaman kecil? Aku pengennya punya rumah kecil halamannya luas karena aku takut banget jujur sama rumah-rumah yang gede, karena aku takut banyak setannya dan aku juga males ngepelnya guys. Jadi aku mending yang halamannya tuh gede, luas, biar bisa dipakai buat foto-foto ya kan. Terus udah itu biar bisa buat refreshing juga, banyak tumbuhan-tumbuhan daripada rumahku yang gede banget gitu. Jadi mending rumahnya kecil, imut, simple, tapi elegan gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kak, gimana ya cara ngungkapin perasaan ke teman dekat sendiri? Menurut aku,
kamu nggak perlu ngungkapin perasaan kamu kalau emang niatnya buat pacaran. Tapi kalau mending kamu ngungkapinnya buat nikah. Karena kenapa? Kalau kita ngungkapin perasaan ke teman sendiri tuh ada potensi bakal nggak temenan lagi, bakal nggak temenan lagi. Jadi kalau mau kamu tuh langsung start gitu. Kamu mau nggak nikah sama aku gitu loh. Jadinya kan langsung tuh nggak ada proses pacaran gitu loh. Jadi potensi buat nggak temenannya lagi tuh dikit gitu loh. Kalau misalnya dia nolak ya udah fine aja gitu loh. Paham kan? Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Mana ya? Tanggapan kakak untuk orang yang rasis. Tanggapan aku untuk orang yang rasis itu, coba deh kamu belajar jadi orang rasis tersebut gitu. Coba kamu tuh misalnya dia pakai kerudung gede. Nah kamu tuh kayak ih gak suka banget nih ngeliat cewek ini pakai kerudung gede gitu, khususnya perempuan. Coba deh kamu pakai kerudung gede dulu gitu. Nah nanti kan ada orang yang kayak ngomongin kamu, wah ini dia, nah itu rasanya gimana gitu loh. Jadi kamu tuh harus ngerasain dulu gimana rasanya dirasisin orang lain gitu. Karena itu beneran gak enak banget guys, seriusan. Setiap orang tuh udah punya pilihan hidup masing-masing gitu. Kadang apa yang ada dalam hidupnya tuh bukan kepengen dia gitu, udah Allah yang kasih. Nah setiap keputusan juga itu kan Allah yang mengizinkan sampai dia bisa ngambil keputusan tersebut gitu. Jadi kita sesama manusia tuh harus menghargai satu sama lain gitu. Gak ada yang perlu dirasisin sih, karena diri kita juga pasti ada kekurangannya guys. Seperti itu. Jadi sekian aja video Q&A dari aku kali ini. Mungkin ini cahayanya udah gelap banget ya. Lanjut ke video selanjutnya. Oke, jangan lupa kalian tetap terus pantengin channel aku, karena aku bakal semakin semangat kalau misalnya kalian like, comment, and subscribe. Dadah!